Senin 9 September 2023, di kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja 15 tahun berinisial MAS diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi lalu lintas. Kejadian ini terjadi di toilet pos lantas flyover, tepatnya di Jalan AP Petarani. Adapun kejadian tersebut bermula ketika remaja MAS diketahui tidak menggunakan helm sewaktu mengendarai motor miliknya. Korban diketahui sedang melintas di Jalan AP Petarani bersama teman perempuannya. Korban juga dituduh sebagai anggota geng motor dan hal ini tidak terbukti setelah pihak kepolisian tersebut selesai menggeledah HP milik korban. Lantas, dengan terjadinya hal tersebut, kepolisian membawa korban ke pos polisi dan diduga disuruh masuk ke toilet, lalu dipukuli secara bergantian. Kronologi tersebut disampaikan langsung oleh orang tua korban, bahkan orang tua korban mengaku bahwa anaknya diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan Huta Gaul, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dan kini tengah didalami oleh penyidik. Juga di samping itu, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suwartana, menjelaskan bahwa bidang profesi dan pengamanan Polda Sulsel telah memeriksa sejumlah anggota polisi. Pihak polisi yang terlibat diduga berjumlah 10 orang. Kita memang memahami bahwa pada saat ini ada banyak anak-anak remaja yang suka melakukan pelanggaran lalu lintas. Kita juga tidak bisa menafikan atau mengabaikan itu. Tetapi kali ini beritanya adalah anggota kepolisian yang salah menuduh atau menangkap anak usia 15 tahun yang sedang berjalan atau melalui jalan dan dianggap melanggar lalu lintas karena waktu itu dia tidak memakai helm dan dia memang berboncengan dengan temannya. Betul dia melanggar lalu lintas, tetapi ketika kita dengar bahwa sekelompok polisi berjumlah 10 orang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut, tentu ini juga kita sama sekali tidak dapat menerimanya dengan akal sehat. Bagaimana mungkin seorang anak harus dihadapi dengan 10 orang polisi dengan melakukan tindakan keroyokan, bahkan memukul dan menganiaya. Ini adalah tindakan yang sama sekali tidak bijaksana. Seharusnya polisi apabila ada yang melanggar lalu lintas haruslah dengan jelas diperiksa dulu apakah memang dia benar-benar melanggar lalu lintas dan kenapa sampai terjadi demikian. Bukan setelah dipukul, diambil tindakan kekerasan, baru diperiksa. Ternyata salah tangkap, salah sasaran. Kalau seperti ini, nanti masyarakat semakin tidak percaya kepada aparat negara. Karena dianggap tidak bijaksana, bahkan menjadi seperti perilaku gerombolan atau justru seperti bukan penegak hukum, kan seperti itu ya. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak mengambil sikap bahwa kepolisian yang sedemikian memang harus diperiksa, harus diambil tindakan yang tegas, disiplin oleh kepolisian sendiri. Supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi salah tangkap dan perilaku-perilaku yang menunjukkan atau memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Setiap yang melanggar hukum di tengah jalan atau yang melanggar lalu lintas memang harus diambil tindakan. Tetapi harus dengan cara yang bijaksana, dengan cermat supaya tidak lagi salah mengambil tindakan bahkan mengorbankan orang yang tidak salah. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin keluarga dari si anak bisa menerima dengan lapang dada kalau anaknya sudah sempat dianiaya, tapi ternyata anaknya tidak melanggar lalu lintas yang sangat berat. Kalau memang helm tidak dipakai, ya ingatkan gitu. Kalau mau ditilang silahkan tilang, tetapi bukan dikeroyok. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak mengambil sikap bahwa kepolisian harus bijaksana dan para polisi atau oknum katakan demikian haruslah ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia, maka apapun yang bertentangan dengan perlindungan terhadap anak, Komnas pasti akan ikut mendukung tindakan-tindakan supaya ditegakkan hukum kepada para pelanggar terhadap hak anak. Saya kira itu yang mau saya sampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih. Kini orang tua korban sudah melaporkan peristiwa kejadian ke pihak kepolisian.
dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan, agar kejadian serupa tidak menimpa orang lain. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnasTVAnak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.